kalian ya. Ini saya buka modul juga di sini. Nah, seperti ini. Limit X mendekati tak terhingga. Jadi, kemarin kan difaktorkan ya. Jadi kalau misalnya nih, kita review pakai, saya ngarang soal ya. Ini saya copy aja dari soal yang mana ya. Ini aja deh. Kita pindah ke Word kita sini. Nah, kalau misalnya kita punya soalnya adalah, ini saya ganti di sini pangkat 5 deh. Kemudian ini pangkat 3. Ini pangkat 3. Kemudian ada copy min 3x pangkat 5. Nah, begini. Kita ulang dari ini dulu ya. Kalau yang ini, soal yang ini apakah paham? Caranya masih ingat nggak? Masih ingat nggak mengerjakan soal yang ini? Coba sih saya mau sama Trias deh. Trias, kamu di mana? Biar Bu Helen tuh nggak suka kalau kalian ada yang tertinggal, nggak ngerti apa-apa. Nggak suka saya. Maka saya mulai dari Trias dulu deh. Trias, di mana kamu? Trias? 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 Kamu dengar suara ibu? Yes, yes. Trias. Trias. Mana ya Trias? Kinar, minta tolong dicatin si Trias coba. Trias, apakah nge-lag? Coba ya. Dia nge-lag atau ke toilet atau kenapa? Oke, sambil nunggu Trias. Tadi yang bilang nggak bisa semuanya itu siapa ya? Ya udah saya pilih aja. Ekel, Ya. kamu masih ingat nggak cara mengerjakan soal seperti ini? Limit X mendekati tak terhingga, kemudian bentuknya pecahan. Gimana? Dari yang pangkatnya paling gede ya. Ya, cari pangkat tertingginya. Ya, pangkat tertingginya pangkat berapa, Ekel? Ya, X pangkat 5. Oke, ya ini X pangkat 5 adalah pangkat tertinggi. Adalah pangkat tertingginya. Maka, kemudian langkah berikutnya apa, Ekel? Difaktorin ya, Bu, semua. Faktorkan. Oke, semua sukunya dari sini ya. Saya copy lagi dari sini. Oh, saya kasih keterangan dulu ya. Faktorkan X pangkat 5 dari pembilang dan penyebut gitu ya. Dari pembilang dan penyebut. Oke, nah baru kemudian ini dia. Nah, cara memfaktorkannya adalah ini sama dengan, saya copy lagi. Nah, kalau ini X pangkat 5-nya sudah difaktorkan keluar, berarti, nah, 2X pangkat 5, X pangkat 5-nya sudah dikeluarkan, berarti yang di dalam masih berapa nih, Ekel? 2 ya, Bu? 2, oke. Kemudian, min 3X pangkat 3 sudah difaktorkan pangkat 5-nya, berarti dia menjadi apa nih? Saya lupa ya, Bu, cara gimana faktorin kayak gitu. Nah, kalau udah dikeluarkan nih kan, ini keluar X pangkat 5-nya nih. X pangkat 5 itu dikeluarin dari pembilang nih. Nah, berarti yang ini tadi X pangkat 5 dia punya. Oh ya udah, dia di dalam tinggal 2 doang kan. Nah, sekarang nih. Min 3X pangkat 3 minta dikeluarin 5. Dia minta 5 lah. Kan aku cuma punya 3, berarti kurang berapa nih, Ekel? Di 3X min 2 ya? Nah, berarti dia kurang 2 ya.
Karena kurang, berarti dia pinjam X kuadrat. Karena pinjam, dia berarti dibagi, gitu ya. Oke, ingat lagi ya. Nah, kalau 5 difaktorkan X pangkat 5, dia tinggal berapa? Tinggal 5 X pangkat 5 ya, Bu, habiskan. Nah, dibagi ya, karena dia nggak punya X. Nggak punya X sama sekali kok diminta pangkat 5 X-nya. Ya udah, saya ngutang aja deh. Ngutang 5-5-nya, berarti dia per X pangkat 5, gitu ya. Ingat lagi ya. Oke, jadi di sini yang 3 ini saya ganti menjadi 3 per X pangkat 2 ya. Saya copy dari, nggak ada pangkat 2, dari sini aja. Copy X pangkat 2. Oke, kemudian 5-nya tadi jadi dibagi X pangkat 5 ya, karena dia nggak punya X sama sekali, berarti aku pinjam pangkat 5 deh. Nah, begitu. Oke, kemudian yang bawah juga difaktorkan nih. Kita faktorkan X pangkat 5-nya dari sini, ini saya beri tanda kurung dulu. X pangkat 5, nah gitu. X pangkat 3 difaktorkan X pangkat 5, berarti dia menjadi apa nih? 1 per X Ya, pangkat 2. 1 per X pangkat 2. Oke, saya copy dari sini aja. Kalau nggak ada angkanya, berarti di depannya ada angka 1 ya. Jadi yang atas ini selalu angka nih, pembilangnya. Koefisien dari X-nya itu. Kemudian yang 4X difaktorkan X pangkat 5, berarti dia menjadi? 4 per X pangkat 5. Ya, oke. Jadi dia cuman punya 1, berarti dia ngutang 4. Ngutang 4, saya copy X pangkat 4 nggak ada juga, ya udah copy ini aja ya, X pangkat 4 sambil disimak ya supaya paham. Yang ini min 3X pangkat 5 difaktorkan X pangkat 5, berarti dia masih Bisa min 3. min 3, oke. Nah, seperti itu. Oke, langkah berikutnya apa? Kalau udah sampai seperti ini, langkah selanjutnya apa? Dicoret Ya, ya, Bu, yang ada yang sama gitu. dicoret yang sama. Ini dibuang nih. Yang sudah kita faktorkan ini kita buang dulu. Habis itu apa langkah berikutnya? Jumlahin ya, Bu. Di substitusi. Oh. Dihapus ini. Substitusinya pakai angka berapa? Pakai apa, Bu? Tak terhingganya itu X yang didekati, Kalau tak terhingga itu gimana, Bu? Nah, ya udah. Tak terhingga aja. 3 dibagi besar tak terhingga. Di sini 5 dibagi besar tak terhingga. Di sini dibagi besar tak terhingga. Ini X-nya dimasukkan X tak terhingga aja. Nah, kalau udah substitusi ini udah nggak kepake ya. Nah, begitu. Sama dengan. Nah, sekarang hasilnya menjadi ini 2 ya, 2 tetap. Min 3 dibagi besar sekali, angka 3, angka tetap dibagi angka dengan yang besar sekali itu menjadi berapa? 0 ya, Bu? 0, oke, berarti kurangi 0. 5 dibagi besar tak terhingga? 0 juga. 0 juga, oke. 1 dibagi besar tak terhingga, 0 juga ya. Tambah 0 min 3. Oke, jadi hasilnya berapa nih? 2 per min 3. 2 per min 3. Ya udah, sama dengan min 2 per 3. Begitu. Ingat lagi ya? Nah, gitu. Apakah ingat lagi soal ini, bentuk ini? Ingat ya? Pokoknya urutan kerjanya diingat-ingat. Bentuknya juga. Nah, sekarang kita mau lihat yang seperti ditanyakan Abel tadi. Sebentar, saya cari soal dulu. Kemudian saya edit biar nggak usah terlalu lama ketiknya gitu ya. Contoh 4 tadi ya. Contoh. Oh iya, kemarin kalian melanjutkan mengerjakan soal yang itu kan, sisanya itu ya.
Nanti kita akan lihat juga. Nah, ini misalnya ini saya ganti dengan ini adalah 2x pangkat di sini pakai ini aja deh, jangan pakai ini ya. Di sini x kuadrat, di mana x kuadrat nih? X kuadrat min salah. Akar x ya. Akar x kemudian min 3x kuadrat x saja. Kemudian yang di sini adalah akar x pangkat 2 min x pangkat 3 Nah, kalau yang ini deh soalnya. 2x kuadrat akar x min 3x per akar x kuadrat min 3x pangkat 3. Nah, kemudian ini fungsinya. Kemudian yang ditanyakan adalah limit x mendekati tak terhingga. Nah, kalau yang soal seperti ini, Abel? Bel? Ya, Bu. Oke. Langkah pertama yang harus dikerjakan kalau soalnya seperti ini, gimana, Bel? Langkah pertama yang harus dikerjakan, apa, Bel? Pangkat tertinggi ya, Bu? Ya, cari pangkat tertingginya. Ya. Pangkat tertingginya pangkat berapa, Bel? Pembilang dulu, pembilang. X pangkat 2. X pangkat 2? Ya, iya kan ya, Bu? X pangkat 3. X pangkat 3 yang ini. Ini penyebut dong. Yang di pembilang dulu, Bel. Oh ya, Yang X pangkat 2. X pangkat 2 doang? Devon, setuju sama Abel? Pembilangnya pangkat tertingginya adalah X pangkat 2 doang? Ayo, biar yakin nanti pas ulangan kalian ngerti. Oh, ternyata. Devon? Berapa, Devon? Itu kalau akar X gimana? Gimana? Kalau akar X itu berapa? Nah, kalau akar X berarti, Bel, akar X itu artinya X pangkat berapa, Bel? X pangkat setengah. Nah, Devon, akar X itu artinya X pangkat setengah. Berarti derajat tertingginya adalah yang mana? X pangkat 2. Pangkat 2? Oke, ada lagi kalau Nail? Menurut Nail, X pangkat 2 juga sama? Nail? Iya, Bu. Pangkat tertinggi di pembilang pangkat berapa? Pangkat 2, setuju sama Abel sama Devon? Menurut saya sih iya, Bu. Soalnya kan yang X pangkat 3 di akar, Bu. Oke. Kalau yang pangkat 3 ini ada di penyebut. Saya tanya pembilang dulu. Coba saya mau tanya sama yang lain lagi. Fania. Kalau menurut Fania, pembilangnya itu pangkat tertingginya pangkat 2 kah? Atau beda? Kalau X pangkat 3/2 bisa nggak? 3/2, 3/2-nya dari mana, Fania? Nggak jadi. Kan kalau kan nggak tahu, Bu. Jangan ragu, kamu hampir mendekati tadi udah. Cuman kamu gak yakin.
David, kalau David, Iya, Bu. pangkat tertinggi pembilang apakah X kuadrat atau kamu punya pendapat yang lain? Semampu otak saya sih X kuadrat, Bu. Oke, kalau Benjamin nggak apa-apa, ini biar paham nanti. Benjamin, menurutmu X pangkat 2 doang kah atau ada yang lain? Iya, kayaknya, Bu. Oke, tapi nggak yakin ya. Nasya, Nasya menurutmu Iya, Bu. X kuadrat atau yang lain? Menurut saya X pangkat 3/2. 3/2. 3/2 dari mana ya, Nasya? Kan akar X itu kan tadi X pangkat setengah. Terus dikali sama X kuadrat. Kalau dikali berarti pangkat diapain? Nasya, kalau dikali ditambah. Jadinya berapa? Berapa? Jadinya X Pangkat? 2X. Tunggu, Bu, bentar. Berapa ya? Pangkatnya diapain? Ditambah. Ditambah, jadinya berapa? 3/2. 3/2 dari mana? Seriusan? Trias? 2 ditambah setengah. Berapa? Alen, bantuin Nasya. 2 ditambah setengah berapa? X pangkat 2,5. 2,5, benar. 2,5 itu bukan 3/2. Nasya, kalau 3/2 itu cuma 1,5, ya kan? Ya nggak? Betul nggak? Iya, Bu, oke. Bu. Berarti ini kurang ya. Ada ini ya. Sebentar, kok nggak mau? Sebentar, saya copy akar nih. Jadi nggak cuma X kuadrat ya, Bel? Mana Bel ya, Bel? Iya, Bu. Nael, jadi ini satu kesatuan ya kalau ketemu bentuk seperti ini. Dapat bentuk seperti ini kok dikali. Oh, ini nyambung jadi satu, jangan diceraikan. Jangan dicerai-beraikan ya. Pokoknya di X kuadrat dikali akar X itu harus dijadikan satu dulu, harus jadi kayak gini dulu. Nah, berarti pangkat tertinggi di pembilang adalah X pangkat, ini saya jadikan X pangkatnya ya. X pangkat 2,5. 2,5 itu adalah, saya tulis 2,5 dulu supaya kelihatan prosesnya ya. 2,5 itu adalah X pangkat 5/2 jadinya ya. Kalau kalian jadikan pecahan murni itu jadi X pangkat 5/2. 5/2. Nah, kan berapa dibagi 2 jadinya 2,5 itu kan, jadi 5/2. Nah, sekarang kita cari dari penyebut. Dari penyebut itu adalah yang pangkat 3 tapi di dalam akar ya. Jadi saya copy aja yang akar ini. Dia pangkat 3 tapi di dalam akar gitu kan. Nah, saya masukkan di sini. Nah ini sama dengan Abel. Akar dari X pangkat 3 itu sama dengan X pangkat berapa, Bel? Akar dari X pangkat 3 itu sama dengan X pangkat berapa? X pangkat berapa? Bel. Bel. 3/2. Ya, oke, 3/2. Nah, sekarang kita bisa menggantikan ini dengan jadikan pangkat pecahan ya, supaya kita bisa melihat dia sama enggak gitu. Jadi pangkat tertingginya itu jadi pangkat berapa, Bel, jadinya? Mana yang pangkat tertinggi? Yang mana, Bu. Bel? Apa? Bu, saya izin lift ya, Bu. Udah jam 10. Oke, Jona.
Ya, jaga kesehatan ya. Prokes, jangan lupa. Oke, dadah. Oke, Abel lagi, Bel. Jadinya pangkat tertingginya yang mana, Bel? Jadinya? Yang 5/2. Oke, yang ini ya. Oke. Jadi pangkat tertinggi ada di pembilang ya. Nah, kemudian baru kita kerjakan nih. Nah, kita faktorkan ya, Bel ya, sama dengan salah. Difaktorkan yang ini. Ini duanya saya tulis tetap 2 x pangkat 2 akar x ya. 2x kuadrat akar x difaktorkan x kuadrat akar x berarti bersisa apa di dalam, Bel? Dua ya? Nggak ini. 2x kuadrat akar x atau 2 kali x pangkat 5/2 dikeluarkan x pangkat 5/2-nya. Berarti yang di dalam masih apa? Yang min 3x ya, Bu. Yang ini dong. Tunggu. Ini loh. Ini loh, Bentar, Bel. Bu. Maaf, Bu. Nih, yang ini loh. Suku pertama, suku depan nih. Dikeluarkan. Ini saya hapus dulu deh. Ini saya buang dulu. Yang ini. Difaktorkan 2x. Difaktorkan x kuadrat akar x-nya. Berarti yang di dalam kurung masih ada apa? X pangkat 5/2. Ini kan udah keluar nih. Iya. Berarti yang di dalam masih ada apa? X pangkat 5/2. Ini udah keluar. 2. Sama ada 2. Ya, oke. Sekarang yang min 3x difaktorkan x kuadrat akar x. Berarti dia ngutang atau bersisa atau enggak? Jadinya min Sisa. 3x itu sebenarnya dia punya x pangkat berapa? Dia punya x pangkat berapa ini? Pangkat 1. Pangkat 1, padahal mau diambil pangkat 2,5 nih. Nah, berarti dia ngutang dong, ya kan? Ngutang berapa, Bel? Karena kan 1 diambil 2,5 nih, ngutang berapa jadinya? Bel, ngutang berapa, Bel? Ini 3-nya di atas ya. Kalau utang berarti per. Kurangnya berapa, Bel? 1. 1,5 ya. Jangan ragu, Bel. Ya kan? Kan dia 2,5 nih. 2,5 dikurangi 1. Ya udah, dia masih x akar x gitu ya. Akar x. Oke. Agak rumit ya karena akar-akaran. Nah, kemudian nih kalau yang dari penyebut itu kita faktorkan ininya aja nih. Nah, sama aja ya. Dari pangkat 5 ya berarti ya. Karena kan di dalam akar kan pangkat per. Berarti kita ambil yang pangkat 5. Saya ambil dari sini deh. Oke. Karena di dalam akar. Pangkat 5. Oke. X pangkat 2 diambil X pangkat 5 berarti dia ngutang berapa nih, Bel? X pangkat 2 nih diambil X pangkat 5 berarti dia ngutang berapa? Ini, Bel. Nih. X pangkat 2 nih mau diambil X pangkat 5. Berarti kan dia kurang berapa, Bel? 3. Kurang 3. Nah, ini berarti dibagi X pangkat 3 nih. Nih, saya copy dari sini deh. Masukkan di sini. Jadi per ya. Pokoknya kalau ngutang itu berarti per. Kemudian yang ini, min 2X pangkat 3 dikeluarkan X pangkat 5. Jadi di dalam masih berapa, Bel? Pangkat 2. X pangkat 2. Ngutang ya? Ya. Oke, kalau ngutang berarti per X pangkat 2. Saya copy X pangkat 2-nya dari sini.
Oke. Nah, sekarang langkah berikutnya adalah keluarkan nih X pangkat 5-nya di dalam akar, keluar ya, jadinya yang kayak gini nih. Mana? Ini ya, nih. Jadi X pangkat 5/2 gitu. Jadi saya copy dari sini. Nah, ini kita keluarkan nih. Dia berubah menjadi, ini saya hapus, tapi dia keluar menjadi seperti ini, X pangkat 5/2. Kenapa 5/2, Bu? Karena akar itu loh. Nah, keluar dari akar. Nah, seperti itu. Kemudian ini saya hapus dulu ya sebentar. Coretannya nih, biar nggak nutupin tulisan. Oke. Kemudian langkah berikutnya adalah coret ya. Nah, ini kan udah difaktorin. Ini sekarang kita buang nih. Kita coret aja yang sudah difaktorin. Coret sama yang ini. Karena sama ya. Nah, nanti kalian harus dilihat lagi bentuk pangkat pecahan sama bentuk akar ya. Nah, kemudian kita substitusi nih limitnya ke X-nya ya, Bel ya. Berarti ini sama dengan, saya bikin baru deh. Yang atas itu yang ini nih. Nah, yang bawah itu yang ini. Masukkan ke sini. Nah, setiap ketemu X itu kita ganti dengan tak hingga nih, Bel. Karena akar tak hingga ya tetap akar, ya udah akar aja. Kok akar aja. Tak hingga aja ya, kemudian tak hingga pangkat 3 ya udah tak hingga aja gitu ya. Pokoknya besar gitu. Nah, maka tinggal sama dengan deh. Berapa Bel jadinya, Bel? Pembilangnya berapa, Bel? 2 min 0 ya. Tadi kan 0. Ya, betul. Penyebutnya? 0 min 0. Min 0. Oke, jadi sama dengan berapa, Bel? 2 per 0. 0 itu sama dengan berapa, Bel? 2 dibagi 0, berapa? 0. Salah, Bel. Nih. Tak terhingga. Nah, betul sekali. Karena 0 yang bawah ini berasal dari 2 per tak hingga atau 1 per tak hingga. Artinya, kalau 2 dibagi 1 tak terhingga, ini kan artinya sama dengan 2 dikali tak terhingga per 1. Nah, ya udah jadinya 2 tak hingga per 1 ya. 2 tak hingga itu berapa? Ya tak hingga aja. Nah, gini sejarahnya. Sejarahnya sama Bu One. Ini tak terhingga. Nah, begitu. Paham, Bel? Agak ribet memang di sini. Jadi nanti harus dilihat lagi bentuk pangkat pecahan sama bentuk akar ya. Jadi nanti dibuka-buka lagi modul waktu kelas 10. Supaya nggak keliru. Tapi intinya sama. Pertama cari pangkat tertingginya. Kalau bentuknya akar-akaran seperti ini, bentuk tak terhingga kok akar-akaran. Ya udah dari pembilang dulu cari pangkat tertingginya. Pokoknya kalau dikali X-nya itu satu kesatuan ya, jangan dipisah. Jangan dilepas. Ini mereka dikali artinya pangkat ditambahin ya. Nah, ini konsep yang di sini nih. Jadi pangkat tertinggi pembilang adalah pangkat 2,5. Sekarang kita lihat di penyebut. Pangkat 3 tetapi dia di dalam akar. Ya udah ini berarti dia pangkat 1,5 ya. Ini kan sama aja X pangkat 1,5 nih. Nah, 1,5 sama 2,5 ya lebih besar yang 2,5. Berarti ini pangkat dari fungsinya yang akan kita faktorkan adalah yang pangkat 2,5. Nih, dari pembilang maupun penyebut ya, harus sama yang dikeluarkan. Jangan beda. Nah, kalau pembilangnya kita faktorkan X kuadrat akar X, oh ini artinya pangkat 5 di dalam akar ya. Nih, pangkat 5 di dalam akar. Jangan 5/2 ya. Per 2-nya kan udah akar nih. Akar ini adalah di sini ada angka 2 tapi nggak tertulis ya. Berarti yang di dalam akar kita faktorkan terlebih dahulu X pangkat 5-nya. Nah, caranya adalah memfaktorkan. Kita lihat nih, oh pangkatnya kok 2. Kurang nih buat dapat 5. Berarti dia kurang 3 ya. Oh kurang 3 berarti dia dibagi 3. Ngutang 3 tuh per X pangkat 3. Kemudian ini punya pangkat 3 nih.
yang diminta adalah pangkat 5. Oh, saya kurang 2 nih. Ya udah, 2-nya per X pangkat 2. Setelah itu, X pangkat 5 ini diakarin, keluarkan. Setelah itu baru kita dapat yang sama ya. Nah, ini kita coret dulu. Baru tak terhingganya ini substitusi ke X-nya. Jadi 2 dikurangi 3 per tak hingga. Pokoknya, Bu, kok ini nggak tak terhingga, akar tak terhingga? Karena akar tak terhingga kan tetap tak terhingga ya. Dikali dengan tak terhingga ya tetap aja tak terhingga. Jadi masukkan aja langsung tak terhingga begitu. Yang penyebutnya juga tinggal 1 per tak terhingga dikurangi 2 per tak terhingga. Ya udah, kalau kalian ketemu angka tetap dibagi besar tak terhingga, langsung aja kalian limitkan ke 0 gitu. Jadi kita dapat 2 per 0. 2 per 0 itu, ingat ya, lagi-lagi kalian kalau misalnya nanti lupa, bikinlah ini. Nanti saat ulangan ya, kalau misalnya kok lupa lagi, buka catatan, takut lama gitu ya. Lihat aja, 0 itu kalian jadikan 1/4 tak terhingga, supaya lebih mudah ya. Kemudian ini dibentuk ke perkalian, berarti dibalik ya penyebutnya ya, jadi tak terhingga per 1. Oh, ternyata 2 tak terhingga itu menjadi tak terhingga. Gitu. Paham ya? Oke, nanti kalau ketemu soal seperti itu, jangan bingung lagi. Nah, sekarang kita lihat ke soal sisanya ya. Soal yang harusnya kalian kerjakan. Ini saya stop ya. Ini saya hapus. Sudah dicatat ya. Kita pindah ke modul kita sekarang. Mana modul? Ini dia. Modulnya yang latihan nomor 2 ya. Nah, ini dia. Kemarin saya minta kalian melanjutkan mengerjakan sisanya yang F, yang E udah ya kemarin kan? Kemudian yang ini kan? Nah, kalau yang F, apakah kalian udah bisa dapat jawabannya? Aaron? Caranya udah bisa? Sudah, Bu. Udah dapatnya berapa nih? Bentar, Bu. 32. Salah, sebentar. 4 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 dibagi, sebentar. Ini kan 2 nih, 2 tambah 3 itu 5 ya, benar ya? Berarti per 4 ya? Benar, Aaron ya? Ini jadi coret, jadi 8 kali 4 ya? 32, benar. Nah, seperti ini. Oke, apakah yang F ada yang mau bertanya nih, F? Adakah pertanyaan yang F? Bisa ya? Kevin, bisa? Jauh. Oke. Yang L. Nah, paling nanti kalian bagiannya yang M sama N. Yang Yang L jawabannya berapa, Lin? Oh, Lin. Yang L, Lin. Saya dapatnya ini, Bu. 32 per 243. Oh, coba. Ini kan jadi 2 pangkat 5 ya. Dibagi sama 3 pangkat 5. Oke. 2 pangkat 5 berapa, Lin? 32 ya? 32 benar? Oke, 32. 3 pangkat 5 itu? Berapa 5, Lin? Bentar, Bu. 3 pangkat 4 itu kan 81, ya kan? 81 kali 3, Lin? 243, Bu. Oh, 243. 243, nggak bisa dikecilin ya? Oke, nah seperti ini. Kalau kalian nanti mengerjakan soal PG, caranya kayak gini aja udah cukup. Nah, sekarang yang M sama N. Oke. Nah, perhatikan. Ini kan limit X mendekati tak terhingga ya. Bentuknya pecahan nih. Oke, berarti difaktorkan ya. Difaktorkan nih. Nah, ini saya pindahin aja ini kalian. Biar tambah ngerti.
Kita pindah ke modul kita ya. Kok modul. Ke Word kita tadi. Nomor M ya. Nah, ini dia. Soal kita yang M tadi. Limit X mendekati tak hingga. Bentuk soal pecahan. Berarti cari pangkat tertinggi. Nah, urutan kerjanya seperti ini pokoknya ya. Jadi jangan langsung, oh ini pasti dikali akar sekawan. Belum tentu ya. Belum tentu. Pokoknya nanti kalian pertama yang harus dilihat adalah X yang didekati itu angka berapa ya. Gitu. Kalau di sini X mendekati A, nah bisa jadi dia dikali akar sekawan. Tapi karena di sini X mendekati tak terhingga, kemudian kalian langkah berikutnya kalau sudah X mendekati tak terhingga, langkah yang harus kalian perhatikan adalah bentuk soal nih. Bentuk soalnya apa nih fungsinya? Oh, ternyata udah pecahan nih. Kalau udah pecahan ya udah berarti kita cari pangkat tertinggi ya. Nah, begitu. Urutan kerjanya seperti ini. Nah, ini limit X yang didekati berapa nih? Oh, karena tak terhingga, berarti urutan kerjanya seperti ini ya. Jadi jangan langsung dikali akar sekawan, oke? Paham? Pokoknya selalu dilihat langkah-langkah urutan kerjanya itu sudah saya buatkan di modul, itu patokan kalian, supaya kalian nggak nyasar kemana-mana gitu ya. Jadi kalau kalian, sayang kalian kemarin nggak ikut jambore yang outbound bener-bener ya. Kalau kakak-kakak kelas kalian dulu waktu jambore itu pasti ada sesi yang membaca peta. Jadi kalian diminta mencari lokasi tertentu yang diberikan peta. Nah, itu Bu Helen sudah membuatkan peta kalian ya supaya kalian nggak tersesat. Nah, sama kalau kegiatan kalian jambore itu juga iya. Sekelompok itu kalian diberi peta sama kompas. Kalian diminta menuju ke suatu lokasi tertentu dengan hanya bermodalkan peta sama kompas. Nah, itu di sini juga sudah saya buatkan arahannya supaya kalian nggak tersesat. Maka di sini kita mencari pangkat tertinggi nih. Pangkat tertinggi di pembilang. Nah, pangkat tertinggi di pembilang apa nih, Kevin? Pangkat tertinggi di pembilang, Kevin. Kevin? Kevin? Halo, Bu. Oke. Pangkat tertingginya pembilang. Apa, Vin? Pembilang itu yang ini loh. Pembilang itu yang atas ya. Jangan kebalik-balik ya. Pembilang itu yang atas nih. Saya tuliskan nih. Nah, sekarang pangkat tertingginya pangkat berapa nih? Pangkat berapa, Vin? Apa, Vin? Kevin nge-lag. Trias. Nah, kamu tadi belum ini. Trias pangkat tertingginya dari ini akar X min 1 plus akar X plus 1. Itu pangkat tertingginya pangkat berapa, Trias? Apa ya? Berapa? Dari X min 1 tambah X min X tambah 1, apa ya? Saya pilih Pangkat akar, tertingginya. saya pilih akar X plus 1. Bukan begitu, Trias. Maksudnya nih yang ini nih. Pangkat tertinggi, Trias, nih, dari pembilang. Pembilang itu yang ini ya. Nih.
pangkat tertinggi pembilang adalah yang ini ternyata tadi apa? Yang X kuadrat akar X. Nah, kamu lihat pangkatnya, Trias. Nah, kemudian pangkat tertinggi di penyebutnya adalah yang ini ternyata. Akar X pangkat 3. Yang ini enggak jadi nih. Nah, sekarang kalau yang di soalmu tadi, yang ini paham, Trias? Yang ini tadi? Ya, saya paham. Ya, oke. Sekarang kita lihat yang soalmu tadi ya. Mana tadi? Oh, ini nih. Nah, sekarang dari pembilang itu yang ini nih. Pangkat tertingginya yang mana, Trias? Pangkat X pangkat tertinggi. Jadi yang bukan X jangan diambil, Trias. Oh. X yang nanti X yang plus yang di X-nya itu yang akar X yang di ini. Di mana? Di bagian kanan, Bu, yang plus. Yang ini maksudmu? Bukan, yang satu laginya, Bu. Yang ini? Iya. Oke, ini sama, Trias. Mereka sama. Oke, jadi dia pangkat tertingginya adalah akar X ya. Kanan kiri sama ternyata. Sebentar, ini saya ambil dari sini aja ya. Akar X tadi mana ini? Jadi yang kita pakai hanya X-nya doang. Jadi akar X. Akar X itu adalah X pangkat setengah. X pangkat setengah. Jadi saya ganti pakai pecahan supaya kalian ingat lagi ya, bentuk akar itu adalah X pangkat setengah. Nah, jadi ini kanan kiri sama ya. Mau diambil yang sebelah kanan atau yang sebelah kiri sama, karena ini yang dipakai hanya X-nya, bukan konstantanya dilepas aja, Trias. Nggak usah diambil ya. Yang diambil hanya X-nya doang. Ya, jadi hanya akar X doang. Sekarang yang pangkat tertinggi penyebut. Penyebut itu yang mana? Yang ini. Yang bawah ya. Oke. Nah, pangkat tertingginya pangkat berapa, Trias? 4X. Nah, lagi-lagi yang diambil X-nya doang aja, Trias. X. Ya, berarti sama aja. Sama. Oke, akar X juga ya. Ya. Oke, berarti sama nih pembilang penyebut. Berarti pangkat tertinggi fungsi adalah yang ini, sama aja nih. Akar X ya, X pangkat setengah. Nah, oke, berarti kita faktorkan X pangkat 1 ya, di dalam akar ya, karena di dalam akar nih setengahnya nggak usah kita ambil. Berarti yang ini kita faktorkan X doang dari masing-masing akar ya, kita faktorinya dari masing-masing akar. Nah, berarti kita faktorkan di sana nih X, sebentar, kalau akar, ya akar X ya, sebentar. X, nah, sebentar. Oh, ini ya, bentar. Ini saya hapus dulu supaya, nah, X, kalau difaktorkan X-nya, berarti masih tersisa apa, Trias? X ini difaktorkan keluar nih, dikeluarin dari tanda kurung nih, Trias. Berarti yang di dalam masih tersisa apa? Tersisa 1. Benar. Terus min 1 kalau dikeluarkan X, dia punya X nggak, Trias? Kalau min 1? Tidak. Nggak punya ya? Kok minta dikeluarin 1? Ya udah, artinya dia pinjem ya. Saya pinjem 1X dong, saya nggak punya X nih. Nah, berarti kamu nulisnya seper X. Begitu, Trias. Paham? Oke. Nah, sekarang yang ini juga sama nih. X-nya kita faktorkan. X-nya kita faktorkan, berarti
X difaktorkan X berarti tinggal 1 ya. Nah, kemudian yang ini menjadi ditambah ya, tapi ya. Ini ditambah X. Nah, seperti itu pembilangnya. Penyebutnya sekarang, kita faktorkan X-nya. Nah, X ini kita keluarkan nih, Trias nih. Nah, berarti yang di dalam masih ada 4 ya, karena 4X. Oke? Oke. Ya. Terus yang 3-nya berubah menjadi apa nih, Trias? 3-nya berubah menjadi 3 apa ya? Berapa ya? 3 per X. Ya, betul sekali, Trias. Jangan ragu, kamu udah bisa. Cuman kamu suka ragu. Oke. Kemudian X ini kita faktorkan X-nya. Berarti yang di dalam masih ada apa? Di dalam masih ada 1. 1. Oke. Kemudian min 2. Difaktorkan X-nya dia masih jadi apa? Berubah jadi apa? 2 per X. 2 per X. Oke. Jadi konstantanya di atas ya. Nih, perhatikan. Angka 3 itu ada di atas nih, Trias. Bukan 1 ya. Nah, ini min 2 itu juga jadi di sini nih. Nah, begitu. Oke, langkah selanjutnya bagaimana? Kita faktorkan. Kita keluarkan ya akar X dari masing-masing nih. Jadi, ini saya hapus dulu biar enggak kotor. Oke. Ini saya copy dulu. Nah, yang ini kita faktorkan keluar nih, akar X ya. Nah, kita keluarkan. Saya tulis di luar deh. Yang X di luar ini saya tuliskan di sini. Akar X. Yang X ini berarti saya hapus ya. Ini saya hapus. Kemudian yang ini juga saya tuliskan di luar, saya pisah. Akar X. Yang X ini saya hapus. Kemudian yang di sini juga ada akar X. X yang di dalam ini saya keluarkan, hapus. Di sini muncul juga akar X, yang ini keluar. Nah, begitu. Kemudian kita faktorkan lagi keluar nih. Ini dari sini ya, dari pembilang penyebut supaya kita bisa bisa mencoretnya langsung ya. Nah, ini kita beri tanda kurung di sini, kurung besar. Kemudian ini hilang, berarti di sini ada kurung tutup. Nah, gitu. Yang di sini juga iya. Kita kasih kurung besar, ini dihapus. Di sini ada kurung besar, ditutup. Oke. Sampai di sini apakah paham? Ya, paham, Bu. Paham ya? Oke. Kemudian ini kita coret ya. Akar X yang sudah kita faktorkan keluar, ini kita buang. Oke. Ini kita buang. Yang kelempar siapa ya? Kelempar lagi siapa? Oh, Kevin. Restart. Nah, kemudian kita substitusi limitnya. Langkah berikutnya ya, sama dengan, nah, ini kita masukkan ke sana nih, pembilangnya yang ini. Saya bikin baru aja. Ini penyebutnya yang ini. Nah, ini kita ganti tak hingga ya. Sebentar, ini saya turunin aja biar ngumpul jadi 1. Oke, nah ini kita ganti dengan tak hingga, kan kita udah substitusi ya, masuk ke X-nya nih. X-nya kita ganti dengan tak terhingga, di sini juga iya, di sini juga iya, ini juga iya. Oke, nah sekarang jadi sama dengan pembilangnya jadi apa nih? Adrias. Di sini akar ini akar berapa nih? Akar satunya berubah nggak nih? Tidak. Enggak, oke. 1 dibagi tak terhingga berapa? Tak terhingga berapa?
Tuh. 1 dibagi tak terhingga, dia limit ke berapa? Limit ke apa ya? Tuh. 1 dibagi dengan angka yang besar sekali. 1 dibagi dengan angka yang besar sekali nih, misalnya di sini 10.000 misalnya. Kan tak terhingga kan terserah kita ya. Nah, berapa nih? Dia limit ke berapa? 0. 0 ya. Pokoknya kalau per tak terhingga itu pasti dia jadi 0. Jadi min 0 ya. Nah, kemudian plus yang ini akar 1 plus 0. 0 juga. Oke, sekarang penyebutnya. Jadinya adalah akar 4 plus plus 0. 0. Kemudian min akar Min 1 1 kurang min 0. 0. Oke, sama dengan. Nah, pembilangnya jadinya berapa nih? Akar 1 ya. Akar 1 itu berapa, Trias? Saya tulis dulu deh. Akar 1 ya, nolnya nggak berguna ya. Kemudian ditambah akar 1. Saya kopas aja dari sini. Karena nolnya udah nggak berguna. Yang di sini adalah akar 4 ya. Akar 4 dikurangi akar 1. Oke, kita tinggal mengangkakan. Akar 1 berapa, Trias? 1. 1, betul. Jadi pembilangnya adalah 1 ditambah 1. Ya. Satunya kau turun. Oke, ini saya buang. Oke, kemudian penyebutnya akar 4 berapa, Trias? 2. 2. Oke, 2 dikurangi? 1. 1. Oke, jadinya berapa? 1. Pembilangnya berapa? Di ini kan. Berarti kan 2 per 1. Kok Ya. 2 per 1. 2 per 1 sama dengan? 1 per 2. Kok dibalik? 2 per 1. Tuh, coba. Buat saya. 2. 2. Ya, 2. Iya. 2, Trias. Kan punya permen 2, mau dibagiin ke satu teman kita. Ya udah, satu teman kita itu punya dapat permen 2 juga gitu. Apakah jelas? Jelas, Bu. Jelas ya. Yang lainnya, Kenneth jelas? Kenneth, paham nggak? Mungkin, Bu. Mungkin ya. Oke, nanti saya banyakin deh soal kayak gitu biar kamu. Devon keluar lagi. Devon, kamu udah masuk lagi belum? Devon? Udah, Bu, udah, Bu. Oh, oke. Terus tadi yang keluar tadi belum join juga ya? Sebentar, siapa tadi? Kevin udah di dalam, Vin? Udah, Bu. Oh, oke. Siapa ini ya? Kurang satu lagi. Siapa dia? Bu, itu Oh, Niko kepental. Niko, oke deh. Oke, siapa yang belum paham nih soal yang ini? Samantha udah jelas yang ini? Bisa dipahamin. Oke, ya udah. Yang satu lagi kita coba juga di sini ya, coba ya. Pokoknya kalau nggak paham langsung cepat ditanyakan supaya cepat diatasi, cepat diobatin gitu ya, nggak ngertinya. Nah, kalau yang ini nih, kita pindah aja ke sini ya, biar lebar ya ke Word ya. Ini yang N, oke. Nah, sekarang yang soal N nih. Berarti caranya sama ya, kayak tadi ya. Yang kalian faktorkan adalah apa nih? Derajat tertinggi di pembilang apa nih?
siapa ya? Sebentar, saya cari orang yang lain. Nathan. Iya, Bu. Oke, Nathan, kamu minggu kemarin nggak masuk. Udah sehat, Nathan? Udah, Bu. Udah. Minggu kemarin masuk kok ya kamu ya? Iya, minggu kemarin. Ini yang difaktorin apa, Nathan? Oh, Pangkat tertingginya pangkat berapa? pangkat tertinggi yang penyebut ya, Bu. Di semuanya, pembilang penyebut. Gimana ya? Sama nggak pangkat tertinggi di pembilang sama penyebut? Sama nggak? Kayaknya sama ya, Bu. Sama, yaitu apa? Pangkat berapa? Berapa ya, Bu? Pangkat berapa? Nih, kita lihat lagi ke sini tadi. Nih, trias tadi. Nih. Pangkat, nih saya turunin dulu. Nah, nih pembilangnya itu yang ini. Dia ternyata pangkat tertingginya adalah akar X atau pangkat setengah. Penyebutnya adalah ini nih, pangkat tertingginya adalah akar X juga pangkat setengah. Nah, sekarang kalau yang soal MUN, pembilangnya pangkat tertingginya pangkat berapa? Berarti akar X. Akar X, oke. Penyebutnya? Sama. Sama, oke. Berarti ini dia. Akar X adalah pangkat tertingginya ya. Berarti karena ini bentuknya akar semua, kita faktorkan dari sini adalah faktorkan X pangkat 1 di dalam akar ya. Faktorkan X pangkat 1 di dalam akar. Harus di dalam akar ya, jangan langsung keluar. Kalau keluar harus jadi akar X jadinya. Nah, kita faktorkan dari dalam akar dulu. Pokoknya pelan-pelan, jangan langsung dikeluarin nanti takutnya keliru. Nah, dari sini kita faktorkan X-nya. Nah, kalau X-nya difaktorkan keluar, berarti yang di dalam kurung masih ada apa nih? Nathan. 9X difaktorkan X-nya. Berarti yang di dalam kurung masih ada apa? 9. Ya. Min 1, benar. Min 1 difaktorkan X, jadi masih ada apa? Min? Dia punya X ya, min 1? Enggak. Enggak, berarti ngutang ya? Iya, Bu. Ngutang X, berarti cara menuliskannya menjadi apa kalau ngutang X? Min X, min 1. Min 1, terus 1X. ngutangnya 1X itu berarti dia nambah, enggak ngutang. Kalau ngutang nulisnya gimana? Oh, min 1 per X. Ya, betul. Min 1/. Jangan lupa kalau ngutang itu berarti nulisnya per X. Oke, ini kita tutup. Nah, kemudian bagian yang akar belakang nih, berarti X dalam kurung, X difaktorkan X. Berarti yang di dalam masih tersisa apa? 1. Kemudian plus, yang plus 1 ini difaktorkan X-nya, dia ngutang nggak? Super X. Super X. Oke, saya ambil dari sini. Oke. Kemudian yang penyebutnya, ini kita faktorkan X-nya juga nih. Jadi 4X difaktorkan X bersisa apa? 4. Oke. Min 1 difaktorkan X bersisa apa? 1 per X. Per X. Oke. Kemudian yang akar belakang nih, difaktorkan akar X, ya udah berarti dia 1 ya. Nah, saya tulis kayak gitu supaya nanti terlihat saat memfaktorkan. Sama
sama dengan. Nah, sekarang kita faktorkan dari semua tempat ya. Kita faktorkan keluar nih. Akar X keluarin ya. Saya copy dari sini aja nih. Akar X keluar dari akar. Nah, ini jadi saya buang nih. Saya buang X-nya. Kemudian ini akar X juga saya faktorkan dari sini. Ini saya buang. Yang dari sini juga iya. Ini saya buang. Dari sini juga iya. Berarti ini saya buang. Nah, sekarang kita menjadi sama dengan, nah ini kita faktorkan keluar semuanya ya. Nah, berarti ini akar X ini saya buang nih, tapi di sini dikasih kurung ya. Dikasih kurung besar. Salah. Di sini besar. Oke. Yang ini saya kasih kurung besar. Ini saya buang, difaktorkan keluar lagi ya. Ini saya kasih kurung besar. Oke. Nah, kemudian langkah berikutnya kita coret ya. Akar X di pembilang. Ini saya buang. Sama akar X yang di penyebut. Oke, kemudian kita substitusi sekarang ya. Sama dengan. Nah, ini saya masukkan ke sana. Ini saya pakai baru aja. Per. Oke, yang ini. Akar ini. Saya copy aja semuanya. Masukkan ke sana. Akar yang ini. Juga saya masukkan ke sini. Oke. Kemudian seper X-nya saya ganti dengan tak terhingga nih ya. Nah, ini adalah tak terhingga, ini tak terhingga, yang ini tak terhingga. Oke, kita dapat jawabannya nih. Sama dengan. Nah, pembilangnya jadinya apa nih? Kok Niko? Niko, kamu udah di dalam? Nik? Ya sudah, Bu. Oh, oke. Kemudian siapa lagi yang terpental nih? Waduh, ganti-gantian nih. Yon, Atan. Yang pembilangnya jadi akar berapa nih? Oh, ini sih. Pendi. Pembilangnya jadi akar berapa nih? 9 9? kurang 0. Min? 0 ya? Oke, kemudian min? Akar? Terus 1 1 plus 0 ya. Oke. Ini 0. Oke. Kemudian yang bawah? Akar? akar 4 min 4. Min 0. Oke. Yang belakangnya akar 1 nih. Nathan, akar 1 berapa? Ini kan nggak ada X-nya. 1 ya. Oke. Nah, kita tinggal mengisi angkanya nih. Akar 9 berapa? 9, Nathan. 3. 3 ya? Akar 9? Oh, iya. Ya. Min, akar 1 tadi? Jadi 1. Akar 4 berapa? 4 jadi 2. 2 plus 1. Oke, jadi sama dengan berapa nih? Nathan. 2 per 2 per 3. Oke, jadi. Nah, begitu caranya. Apakah jelas? Nomor N. Bisa ya? Siapa yang belum jelas, silakan boleh bertanya. William. Halo, Bu. Jelas? Aman, Bu. Olin jelas? Olin. Ya, Bu. Jelas?
Jelas, Bu. Oke, jadi nanti kalau ketemu soal seperti ini jangan bingung ya. Jangan langsung dikali akar sekawan, oke? Pokoknya pertama yang perlu kalian perhatikan adalah X yang didekati. Itu tak terhingga atau angka. Kalau angka ya bentuk akar pasti dikali akar sekawan ya. Tapi pastikan dengan substitusi dulu. Apakah benar nih 0/0 kalau mendekati A ya. Tapi kalau X mendekati tak terhingga, bentuk akar, ya udah pastikan pertama itu soalnya bentuk pecahan bukan. Kalau iya, berarti kalian cari pangkat tertinggi. Faktorkan pangkat tertingginya, coret dulu, substitusi. Begitu langkahnya. Oke, kalau ini udah jelas, udah dicatat ya? Udah? Sekarang kita melanjutkan ke oke, ini Lovia apa? PR-nya dikerjakan kali akar sekawan. Oh, nggak boleh Lovia. Yang ini ya, yang N. Lovia mana? Lovia, jangan sampai kamu salah persepsi loh. Nggak bisa ya. Jadi kalau yang dikali akar sekawan itu khusus kalau X mendekati angka. Oke? Paham ya? Bedanya ya sekarang ya? Bu. Oke, jadi kalau pertama kalian dapat X mendekati tak terhingga, bentuk akar, kok kalian kali akar sekawan, udah langsung dari awal itu Ibu Helen coret, pasti salah gitu ya. Maka kalian harus teliti bacanya. Pertama yang dilihat adalah X yang didekati, dia mendekati angka atau mendekati tak terhingga, supaya kalian nggak keliru cara ya. Karena nggak bisa dipakai untuk semua bentuk soal. Oke, nah sekarang kita mau belajar yang bentuk X mendekati tak terhingga yang pakai kali akar sekawan. Nah, ini dia, kita kembali ke modul ya. Kita kembali ke modul. Nah, ini nanti khusus yang bentuknya bukan pecahan ya. Jadi, mengalihkan akar sekawan itu boleh kita pakai asal bentuk soalnya X mendekati tak terhingga dan bukan bentuk pecahan. Nah, ini contohnya ada di sini. Nah, ini dia. Oke. Nah, ini dia. X mendekati tak terhingga, bentuk fungsi bukan pecahan. Nah, ini bentuk fungsi bukan pecahan. Bukan pecahan. Nah, perhatikan ini bentuknya seperti ini. X mendekati tak terhingga, baru kita kali dengan akar sekawannya. Perhatikan tuh. Itu ya. Jadi kalau bentuknya sudah pecahan, jangan dikali akar sekawan. Pasti keliru. Oke. Nah, ini tujuannya mengalihkan akar sekawan supaya kita nanti jadi bentuk pecahan. Nah, perhatikan. Ini jadi bentuk pecahan ya. Kalau sudah jadi bentuk pecahan, maka langkah selanjutnya adalah sama nih. Nah, ini kalau kan dia bukan pecahan nih, berarti dia artinya per satu ya. Ini adalah per satu kalau bukan pecahan. Nah, atas kali atas, bawah kali bawah. Nah, yang atas itu yang kita urai ya. Karena akarnya dari pembilang nih. Nah, kita urai. Kemudian 1 dikali akar 2x min 5 ditambah akar 4x plus 1, ya tetap sama nih, gitu ya. Nah, kemudian setelah dapat bentuk pecahan, langkah berikutnya baru dibagi dengan pangkat tertinggi. Oke, nah ini pangkat tertinggi di pembilang adalah pangkat 1. Terus penyebut adalah akar atau pangkat setengah. Ya udah kan tinggi-tinggian nih, ya paling tinggi yang kita pakai, begitu ya. Kemudian, nah ini kita faktorkan yang pangkat satunya dari pembilang, nih kita faktorkan. Kalau dari yang akar, ini berarti kita faktorkan yang pangkat 2 ya. Karena pangkat 1 kalau masuk ke dalam akar, dia menjadi pangkat 2. Jadi dia menjadi, salah. X dalam kurung min 2 min 6 per X. Penyebutnya itu menjadi akar, nah ada 2 ya. Nah ini X kuadrat dulu nih. Di sini X kuadrat dulu, dalam kurung, baru kalau 2X difaktorkan X kuadrat, berarti dia masih ngutang 1X, berarti 2 per X. Nah begitu. Min 5 diambil kuadrat, berarti dia ngutang dua-duanya. Nah berarti 5 per X kuadrat. Begitu. Kemudian yang belakang plus faktor. Nah, kita faktorkan X kuadratnya dulu.
Kenapa X kuadrat, Bu? Kok nggak sama? Ya kan dia masuk ke dalam akar ya, jadi harus 2 kali lipatnya begitu. Kalau pangkat tertinggi di luar akar itu 1, berarti 1 harus dikali 2, jadi pangkat 2 masuk ke dalam akar. Tapi kalau di luar akar pangkat 3, Bu, berarti yang di dalam akar harus jadi berapa? 3 kali 2, jadi 6 gitu ya. Supaya kalian ngerti nanti. Jadi ini 4X, berarti ngutang 1 nih. Kemudian yang plus 1 itu ngutang dua-duanya, berarti 1 per X kuadrat. Nah, begitu caranya. Baru ini dikeluarkan ya. Ini keluarkan X kuadratnya jadi X keluar akar, jadi dicoret. Nanti tinggal dicoret. Habis itu baru substitusi langkah berikutnya sama. Gitu. Atau, nah ini ada ataunya lagi. Ada alternatif. Kalau X mendekati tak terhingga, nah ini dia. Kalian punya simpanan rumus nih, khusus untuk X mendekati tak terhingga ya. Bentuknya bukan pecahan. Jadi perhatikan nih, kalau bentuk, lihat bentuk fungsi di dalam akarnya ya. Kalau X-nya ternyata derajatnya 1, maka langkah pertama kalian lihat nih, antara koefisien derajat tertinggi di akar kiri dan akar kanan ya. Kalau ternyata nilai A itu lebih kecil dari nilai P, maka pasti nilai limitnya adalah min tak terhingga. Gitu. Kalau nilai A itu sama dengan P, pasti jawabannya 0. Kalau nanti ternyata A-nya lebih dari P, koefisien X-nya ya, itu lebih besar dari yang depan, itu lebih besar koefisiennya daripada yang belakang, pasti tak terhingga jawabannya. Ini pasti ya. Nah, sekarang kalau yang di dalam akar itu X kuadrat. Kita juga punya rumusnya di sini. Nah, ini contohnya yang ini ya. 2 sama 4 itu ternyata lebih kecil. Nah, ini. A itu nilainya lebih kecil daripada P. Ya udah, pasti ini nilainya min tak terhingga. Nah, coba bayangan gambarnya seperti apa? Nah, ini. Akar 2X min 5 dikurangi akar 4X plus 1, itu gambarnya seperti ini gambarnya. Kemudian X mendekati tak terhingga ke kanan terus. Nih, ini meluncur ke bawah ya. Kita nggak tahu dia kemana arahnya. Tapi dia di bawah sumbu X, artinya dia minus tak terhingga. Gitu ya. Nah, kemudian kalau yang di dalam akar itu kuadrat. Nah, perhatikan nih. Kalau kalian kali akar sekawan, caranya seperti ini. Caranya sama ya, dijabarkan. Kemudian lihat pangkat tertingginya nih di luar akar. Itu pangkat 1, di dalam akar pangkat 2. Oke, berarti kita faktorkan X kuadrat dari dalam akar, kemudian nanti diakarin jadi X, coret, substitusi. Ketemunya adalah angka nih. Nah, perhatikan sekarang. Kalau kalian menggunakan rumus, bentuk X mendekati tak terhingga, bentuk fungsinya bukan pecahan. Kemudian koefisien, fungsi yang diakarin itu berderajat 2 nih, kanan kiri berderajat 2 ya. Nah, maka sekarang bandingkan nilai A dan P. Kalau A-nya lebih kecil dari P, maka nilai limitnya pasti tak terhingga. Kalau nilai A sama dengan nilai P, maka kalian menggunakan ini rumusnya nih. Kalian bisa menggunakan rumus cepatnya. B min Q, B itu siapa, Bu? Koefisien X yang tengah ya, bukan X kuadrat ya. Koefisien X di akar depan. Kemudian siapa Q, Bu? Koefisien X di akar belakang. X ya, jangan X kuadrat. Yang tengah berarti. Kemudian dibagi 2 akar A. A itu yang koefisien X kuadrat yang depan sendiri. Ini rumusnya. Kalau nilai A lebih besar dari P, ya udah pasti tak terhingga. Nah, punya alternatif kalian ya, bisa menggunakan rumus. Silakan, boleh digunakan. Yang saya jabarkan di sini, nah ini perhatikan. Yang tadi ya, soal yang tadi ini. Yang soal ini pakai kali akar sekawan, kemudian yang di sini pakai rumus. Nah, perhatikan nih. Nilai A di sini adalah 1 ya. 1 nih. Nilai P, nilai P ya. Nilai P-nya juga 1. Oke, berarti A sama dengan P ya. Nah, nilai A sama dengan P, berarti kita menghitung limitnya dengan memakai rumus ini. B min Q, B-nya berapa nih? B-nya berapa? Koefisien X depan plus minusnya ikut ya. Oh, berarti B-nya 2. Q-nya berapa? Ini min ya berarti ya. Nih, min 4. Ikut minnya, jangan ditinggalin ya. Kemudian berarti kita tinggal masukkan nih. B-nya sama dengan 2.
rumusnya min Q ya. Nah, kalau Q-nya min, ya udah berarti min-min. Nah, begitu. Per 2 akar 1. Akar 1. Nah, jadi sama dengan 6/2. Nah, tadi jawaban yang atas 3 ya. Benar ya? Sama ya? Nah, pasti akan sama. Apakah jelas? Paham? Bisa ya? Oke. Coba kita cek di soal kita ya. Kalian mau menggunakan cara kali akar sekawan? Atau, oh ini satu dulu. Kalau yang ini pakai rumus bisa nggak, Bu? Bisa. Bentar, sorry. Oke, kalau yang ini nih, Bu, yang ini kan nggak sama bentuknya kayak rumus. Ya udah, caranya gini. Limit X mendekati tak terhingga, supaya kita bisa pakai rumus ya. Tak terhingga. Yang depan itu adalah akar 4X kuadrat plus 2X min 6. Oke. Nah, kemudian min yang ini kita jadikan akar kuadrat. Nah, supaya muncul, nah berarti yang 2X ini juga kita kuadratkan. Nah, karena kan akar kuadrat itu saling menghilangkan sebenarnya ya. Tapi kan kita dirumuskan harus dimunculkan akar dan dikurangi akar ya. Coba kalau kita lihat rumusnya lagi tadi. Mana rumusnya? Nah, ini perhatikan. Rumusnya harus akar min akar. Oke? Akar min akar. Tapi di soal kita, contoh 3 ini, akarnya hanya 1. Hanya yang di depan. Oh, berarti yang belakang kita harus memunculkan akar juga nih. Nah, rekayasa. Cara merekayasanya ya udah munculkan akar, tapi 2X-nya juga harus kita kuadratkan. Bu, yang satunya gimana? Ya, kan 1 nggak punya X, kita pisahin aja. Kita hitung sendiri ya. Nah, ini kan 1 konstanta. Kita hitung limitnya sendiri ya. Ini kita hitung limitnya sendiri nih. Nah, lim 1 X mendekati tak terhingga. Kalau limit konstan, fungsi konstan kan tetap dirinya sendiri ya. Untuk X berapapun. Nah, yang ini kita bisa pakai rumus nih. Karena P-nya kan jadi 4 ya. Ya enggak? P-nya jadi 4 nih. Karena 2 dikuadratin juga. Jadi, ini nilai A sama dengan nilai P. Yaitu 4. Nah, yaitu 4. Berarti limitnya bisa kita hitung menjadi salah. Limitnya adalah sama dengan rumusnya apa? Salah saya. Nah, ini ya, catatan. Bagi kalian yang suka keliru-keliru rumusnya, jangan sampai salah ya rumusnya ya. B min Q per 2 akar A. Oke, jadi jawabannya adalah B-nya berapa? 2 ya jadinya ya. 2. Q-nya berapa, Bu? Kok nggak ada X yang belakang? Oh ya udah 0. Kalau nggak ada ya. Nah, 2 akar 4. Nah, akar 4. Ya udah, kita dapat nih nilainya. Jadi 2 per benar ya. 2/4 ya. Setengah nih. Nah, pakai rumus salah. Lupa Ibu nih, ketinggalan. Yang ini loh. Ketinggalan deh di sini ya. Plus 1. Nah, ini plus 1. Nah, ini plus 1. Nah, jadi jawaban kita adalah 1,5 ya. 1,5. Nah, 3/2. Apakah sama dengan cara kali akar sekawan? Kali akar sekawan. Nih, 3/2 sama nih. 1,5 ya. Oke. Nah, ini saya jelaskan juga di sini ternyata. Nah, caranya sama. Oke, paham ya? Oke, nanti kalian coba kerjakan. Ternyata udah jam 11. Nah, coba nanti kerjakan yang sisanya ya. Latihan nomor 2, yang sisanya nih nomor G, H, I, J, K. Ada 5 ya. Silakan nanti dicoba. Kalian mau coba pakai kuadrat, dikali akar sekawan boleh, mau pakai rumus boleh ya. Silakan. Kalau ini bebas. Oke, ini saya stop. Dicoba lagi.